Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Primakara Developer. Dalam video tutorial kali ini, kita akan belajar tentang konsep data type dan variabel dengan bahasa pemrograman Python. Oke, dalam pemrograman Python, variabel digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah-ubah selama eksekusi program. Jadi, variabel dalam Python itu sangat fleksibel ya, dan memungkinkan kamu menyimpan berbagai jenis data dan tidak memerlukan deklarasi yang eksplisit untuk menetapkan tipe datanya. Nggak seperti di C++, kalau di C++ kita harus menetapkan tipe datanya terlebih dahulu untuk setiap variabel. Jadi kalau di Python itu udah simple, dan Python itu juga cukup pintar untuk mengidentifikasikan tipe datanya dari sebuah variabel. Oke, jadi ada beberapa aturan dalam penamaan variabel di Python. Yang pertama, itu penggunaan huruf dan angka. Jadi, variabel itu dapat berisi huruf dan angka, tetapi tidak boleh diawali dengan angka. Dan yang kedua, underscore. Jadi, variabel itu dapat diawali atau mengandung underscore ya, misalnya underscore nama atau nama underscore. Dan juga underscore ini digunakan untuk menyambungkan kata dalam variabel. Misalnya, dalam variabel itu ada umur anak gitu ya. Jadi nanti tulisannya umur underscore anak, seperti itu. Jadi si underscore ini dapat menggantikan spasi. Yang ketiga itu ada case sensitive. Jadi Python itu membedakan huruf besar dan huruf kecil, yang berarti nama dengan huruf kecil dan nama dengan N yang huruf besar di awal itu adalah dua variabel yang berbeda. Yang terakhir itu adalah keyword. Jadi variabel itu tidak boleh menggunakan keywords atau kata kunci yang sudah ada di dalam Python seperti if, while, class, or, dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang data type. Jadi, Python itu menyediakan berbagai data type bawaan yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Jadi, pemahaman yang baik tentang tipe data atau data type ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana data disimpan, dikelola, dan dioperasikan dalam code. Oke, yang pertama itu ada numbers. Jadi data type numbers itu ada dua, ada integer sama float. Kalau integer seperti biasa dia itu adalah sebuah bilangan bulat. Kalau float dia adalah bilangan desimal. Jadi kalau di integer itu adalah bilangan bulat tanpa koma ya. Kalau udah ada koma atau titik itu pasti float. Selanjutnya ada string. String dalam Python digunakan untuk menangani teks. Di sini juga kita cantumkan beberapa contoh untuk tipe-tipe data tadi. Misalnya kayak integer itu ada x sama dengan 10. Terus kalau float Y sama dengan 20,5. Jadi tipe-tipe data tadi itu ditampung dalam sebuah variabel ya. Terus kalau string itu adalah nama sama dengan petik 2 John Doe. Jadi ingat kalau kita menggunakan tipe data string jangan lupa pakai petik 2 di awal dan di akhirnya ya. Sebenarnya penggunaan petik 2 dan petik 1 di Python itu sama aja. Nggak masalah kita mau pakai petik 2, mau pakai petik 1, itu sama-sama terbaca string kalau di Python. Dan sebenarnya masih banyak ada tipe data lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja check it out ke Google Colab. Oke, kita ketik Colab. Langsung kita klik Google Colab. Oh iya, jangan lupa login ya, pakai akun Google dulu. Terus kita klik New Notebook. Oke, kita akan coba coding di sini. Wow, sekarang Google Colab udah ada Generate with AI ya. Akan semakin memudahkan kalian untuk ngoding ya. Oke, kita akan coba kasihin teks atau keterangannya terlebih dahulu. Ini kita akan bahas tentang variabel. Kita select, dibesarin, ditebelin. Oke, kita taruh di atas. Oke, kita akan coba sekarang untuk nampilin variabelnya ya. Oke, kita akan coba nampilin variabel umur sama dengan 25. Terus misalnya hobi sama dengan main game. Nah, untuk menampilkan variabel kita cukup ketik print dalam kurung nama variabelnya. Oke, sudah tampil. Ini umurnya 25 ya. Nah, kalau kita mau nampilin variabel yang string juga sama caranya. Print hobi. Oke, kita run lagi.
Jadi untuk menampilkan variabel itu tinggal ketik print dalam kurungnya nama variabelnya. Oke, kita coba sekarang tambahin deh variabel yang pakai koma ya, yang desimal atau float. Jadi misalnya kita pakai tinggi badan gitu. Tinggi underscore badan. Nah, ingat kalau misalnya variabel yang ada dua suku kata itu disatukan menggunakan underscore, bukan pakai spasi ya. Tinggi badan misalnya 165,5. Jadi di sini kita akan tambahkan print terus tinggi badan. Tinggi underscore badan. Kita run. Oke. Jadi 25 165,5 sama main game. Oke. Nah, di sini kan nggak lengkap nih. Kita cuma bisa nampilin 25, 165 sama main game aja. Kita akan coba buat deskripsinya. Oke. Untuk menyatukan antara variabel sama deskripsinya itu berupa string. Misalnya kayak gini. Umur saya adalah. Nah, kalau kayak gini kita run, hasilnya pasti error. Jadi kita akan tambahkan deskripsinya untuk melengkapi data tadi ya. Misalnya sekarang kita mau tambahin deskripsi umur saya adalah seperti itu. Nah, untuk menambahkan deskripsi kita itu ketik F terus tanda petik, ketik umur saya adalah terus di ujungnya kita tambahin tanda petik lagi. Kita jadikan dia string ya, karena umur saya adalah itu adalah string. Nah, kalau kita kayak gini dia pasti bakalan error. Nah, kita coba tambahin tanda kurung kurawal. Oke. Jadi untuk penulisan dari deskripsi plus variabel itu F itu untuk F string ya. Jadi dia tuh menetralkan atau menormalkan yang awalnya dia integer variabelnya itu menjadi format string semua agar dia bisa di run menggunakan perintah print. Jadi kita ketik F terus string deskripsinya, terus untuk variabel kita masukkan di dalam kurung kurawal dan kita tutup dengan tanda petik. Coba kita run. Oke, jadi di sini berhasil ya. Umur saya adalah 25. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk tinggi badan dan hobi. Jadi kita tambahin F, tanda petik, tinggi badan saya adalah, terus tanda kurung kurawal, tanda petik. Nah, kalau udah codingannya warna-warni kayak gini, ini menandakan codingannya benar. Kalau codingannya warnanya sama kayak tadi, berarti ada yang salah dengan codingannya. Oke, sekarang kita tambahin juga untuk hobi. Tanda petik, hobi saya adalah. Nah, khusus yang variabel string, itu cara menampilkannya untuk penggabungan antara deskripsi dengan variabelnya, kita pakai tanda tambah. Jadi, tanda petik 2 untuk deskripsinya, untuk stringnya, dan tanda tambah untuk variabel stringnya. Oke, kita coba run. Jadi, untuk penulisan yang F petik 2 sama tanda kurung ini berlaku hanya untuk variabel dengan tipe integer dan juga float, ya. Jadi, kalau udah tipenya integer, float, itu pasti pakai yang F string ini, cara penulisannya. Tapi, kalau dia tipenya string, kita cukup pakai tanda tambah aja, ya. String deskripsinya, terus tanda tambah, habis gitu variabel string. Jadi umur saya adalah 25, tinggi badan saya adalah 165,5, dan hobi saya adalah main game. Oke, sorry nih, adalah main gamenya ini nyambung ya. Nah, sekarang untuk misahin kita tambahin spasi aja di stringnya. Oke, jadi udah kepisah ya antara adalah dan mainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah program untuk konverter suhu. Jadi,
Program ini akan memungkinkan pengguna atau user untuk memasukkan suhu dalam bentuk Celsius dan kemudian akan dikonversi ke dalam bentuk Fahrenheit. Oke, kita akan coba tambahkan teks dulu. Kita kasih namanya labelnya itu converter suhu. Oke, kita select, dibesarin, di bold. Oke, kita tambahkan code. Oke, untuk code-nya yang pertama itu kita akan meminta pengguna memasukkan suhu dalam bentuk Celsius. Jadi di sini ada variabel suhu Celsius, variabelnya itu dalam bentuk float. Lalu kita akan menginputkan masukkan suhu dalam bentuk Celsius. Nah, kalau kita menggunakan function input di sini tuh fungsinya untuk melakukan inputan ya. Nanti kita ketika di run itu dia bakalan memberikan arahan ke user untuk menginputkan angka. Nah, kalau kita minta inputan ke user atau menggunakan function input, kita harus mendeklarasikan kita itu mau inputannya dalam bentuk apa? Float kah? Integer kah? Atau string? Kalau string biasanya nggak perlu dideklarasiin sih di awal. Yang perlu dideklarasiin itu dalam bentuk float ataupun dalam bentuk integer. Jadi di sini kita akan menggunakan float untuk suhu Celsiusnya. Oke, coba kita run. Contoh penginputan suhu itu kayak gini. Nah, nanti dia akan minta inputan. Misalnya kita kasihnya 35 gitu. 35,6. Nah, kalau udah di enter, dia akan stop. Kenapa? Karena variabel suhu Celsius kita belum print. Oke, jadi setelah ini kita tambahin code-nya ya di bawahnya. Oke, kita akan masukin code untuk menghitung suhu dalam Fahrenheit. Jadi nama variabelnya itu suhu underscore Fahrenheit. Jadi untuk mengkonversi suhu Celsius ke Fahrenheit itu rumusnya adalah suhu Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Jangan lupa diisi tanda kurung karena seperti perhitungan matematika, kalau dia udah ketemu perkalian pembagian itu harus didahulukan ketimbang penjumlahan. Ya, penjumlahan itu atau perkurangan itu di akhir dia. Oke, setelah itu kita akan menampilkan hasil konversinya. Jadi seperti biasa kita menggunakan printf ya. Pakai f string suhu Celsius, itu berapa Celsius yang kita inputkan adalah suhu Fahrenheit pakai derajat sama berapa Fahrenheit gitu ya. Nah, kita coba run. Oke, kita masukkan dulu suhu dalam Celsius. Misalnya suhunya itu 25,7 Celsius. Jadi ini adalah 78,259999 Fahrenheit. Oke, selanjutnya kita akan rename untuk file IPYNB-nya. Kita ganti namanya dengan variable. Oke, namanya udah variable, tinggal pencet enter. Oke, jadi udah ke-save ya, ini di Google Drive kita. Oke, jadi begitulah penggunaan data type dan variable dalam Python. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe and like channel YouTube kita di Primakara Developer. Semoga dengan support kalian kita bisa terus berkarya dan mengembangkan banyak video tutorial tentang coding lainnya. See you on the next video. Thank you.